Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian kita, dan insya Allah pada pagi hari ini tema kita sebagaimana yang sudah disampaikan, yaitu iman yang benar dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah Ta'ala di dalam kesempatan kajian ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu arti iman secara bahasa dan istilah. Yang kedua, penjabaran iman. Poin atau pembahasan berikutnya yaitu kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, kondisi iman kita. Yang kelima, urgensi atau pentingnya iman. Dan yang terakhir yaitu pengaruh iman yang benar. Dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas 3 poin pengaruh iman. Masih banyak poin yang lainnya, tetapi ini kita bahas 3 pengaruh iman yang benar. Yang pertama yaitu muhasabatun nafas atau introspeksi. Kemudian yang kedua yaitu zuhud dalam urusan dunia. Dan yang ketiga yaitu memperbaiki amalan hati. Ya, ini insya Allah 3 poin ini yang akan kita bahas terkait dengan pengaruh iman yang benar. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tujuan daripada kajian kita pada pagi hari ini adalah untuk menyadarkan kita semua bahwa hidup ini adalah yang sesungguhnya hidup di akhirat. Kata Nabi SAW, innal aisha aisul akhirah. Sesungguhnya kehidupan sejati adalah kehidupan akhirat. Ini perlu kita tegaskan bahwa kajian ini tujuannya itu. Apabila setelah kita mendengarkan kajian ini, kemudian timbul kesadaran bahwa kita sebentar di dunia ini, ya, kita hanya mampir, dan di dunia ini adalah tempat atau ladang untuk bercocok tanam amal saleh dan menuainya nanti di akhirat. Apabila kita punya kesadaran itu, sehingga tidak bernikmat-nikmat, berasik masuk, ya, bermewah-mewah dan merasa nyaman di dunia. Ya, ini yang harus kita upayakan bisa tercapainya tujuan ini, bahwa dengan kajian ini mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya bahwa kehidupan kita ini memang hanya untuk kehidupan akhirat, hidup yang sesungguhnya di sana. Coba kita perhatikan, ya, sebagai mukaddimah, ya, orang yang hidup di dunia ini berapa lama, ya. Kalau rata-rata, ya, dan banyak yang tidak sampai pada rata-rata ini. Rata-rata umur dari umat Nabi Muhammad SAW itu adalah 60 sampai 70 tahun. Tetapi usia katakan 70 tahun ini, 10 tahun mungkin kanak-kanak. Kemudian pada selanjutnya untuk tidur itu sepertiga hidup kita. Kalau anggaplah kita tidur itu sampai berapa? Kalau misalnya 70 tahun, sepertiga, karena 8, ya, waktu kita 24 jam, tidur 8 jam, itu sepertiga dari hidup sudah dipakai untuk tidur. Nah, itu berarti sekitar katakan 23 tahun sampai 24 tahun. Ini hanya untuk tidur saja, belum untuk sakit, untuk ketika persoalan-persoalan yang rumit, ya, kegelisahan, kegundahan, mungkin sakit dengan berbagai macam problem hidup yang kita alami 10 tahun. Nah, itu 10 tambah 24 tambah 10 waktu kanak-kanak, 20 tambah 24, 44 tahun. Berarti sisa berapa? 70 tahun dikurangi 44, 26 tahun, sekitar 26 tahun. Belum waktu kerjanya. Jadi capeknya, kemudian harus lembur, harus melakukan berbagai macam kegiatan, ya, berlelah-lelah, berdarah-darah.
yang benar-benar bisa dinikmati barangkali hanya antara 10 sampai 15 tahun. Itu kalau mencapai 70 tahun. Seperti yang baru kita dengar seorang dai dari Madinah, yaitu Syekh Ali Jabir, dalam usia berapa? 44 tahun. Tetapi kita doakan mudah-mudahan beliau dengan amal salehnya, dengan kedekatannya kepada Al-Quran dan berbagai kegiatan positifnya beliau di negeri kita, mudah-mudahan Allah menerima amal perbuatan beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau dan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kaum muslimin yang lainnya. Mereka meninggal dari kaum muslimin karena pesawat jatuh, karena tanah longsor, karena banjir, ya, bertubi-tubi musibah menimpa negeri kita. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi kafarah dan Allah memberikan ampunan serta diterima amal perbuatan mereka. Inilah dunia, ya, dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204. Usianya hanya 54 tahun, tetapi tahun Hijriah, kalau tahun Masihiyah, Miladiyah, kira-kira 50-an tahun. Ini umur Imam Syafi'i. Nah, sekarang Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 tahun itu, tahun Hijriah, pada tahun 150, sekarang tahun 1442. Berapa tahun? Berapa tahun coba? Beliau hidup berarti sekitar pada 1200 tahun yang lalu. 1240-an tahun yang lalu. Tetapi hanya dalam masa sekitar 50 tahun beliau hidup. Tetapi dalam saat ini, ya, beliau menunggu di alam barzah berapa? 1440-an tahun. Lama mana? Di barzah atau di alam kubur saja ribuan tahun. Nenek-nenek kita juga begitu, ratusan tahun. Hidup di dunia ini cuma berapa? Puluhan tahun. Ini masih panjang lagi alam barzah ini. Belum lagi nanti di akhirat. Di akhirat itu menunggu untuk keputusan masuk surga atau neraka di padang mahsyar itu berapa? 50.000 tahun. Subhanallah. Inilah artinya dunia ini singkat. Ya, dunia ini singkat, maka harus kita perhatikan bahwa kita di dunia ini untuk bercocok tanam amal saleh. Ini tujuan dari apa yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kepada kita inspirasi, dorongan, motivasi untuk betul-betul ingat kepada tujuan hidup kita di dunia adalah untuk meraih ridha Allah sehingga kita selamat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai kajian kita. Yang pertama yaitu arti iman secara bahasa dan istilah, yaitu berarti membenarkan. At-tasdiq, iman itu artinya at-tasdiq atau membenarkan. Allah berfirman, "Wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin." Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Ya, jadi mukmin di sini artinya percaya atau membenarkan. Tentu kamu tidak akan membenarkan kami meskipun kunna shadiqin, meskipun kami adalah orang-orang yang benar. Ini contoh makna daripada at-tasdiq, pembenaran, atau makna iman secara bahasa, secara etimologi, ya. Juga bisa bermakna mengamankan, ya, takmin. At-tasdiq bisa berarti at-takmin atau mengamankan. Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi ini arti yang kedua, takmin, dari sisi bahasa atau etimologi. Adapun secara istilah, secara terminologi, bahwa arti iman menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah yaitu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan pengamalan dengan anggota badan, bertambah karena ketaatan dan berkurang karena perbuatan maksiat. Jadi ini arti dari iman secara terminologi,
ya. Yang selanjutnya, pokok-pokok iman itu dikenal dengan istilah rukun iman, yaitu ada 6. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini merupakan pokok-pokok keimanan terangkum dalam 6 rukun iman. Di antara dalilnya yaitu Nabi SAW bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, termasuk di dalamnya yaitu pada dalil yang terkait dengan al-yaumul akhir, seperti disebutkan Allah di dalam firman-Nya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, ya. Jadi ini diantara dalil tentang rukun iman. Pembahasan yang kedua yaitu pembahasan tentang penjabaran iman. Ini mohon untuk diperhatikan supaya runut. Yang pertama, bahwa iman itu adalah pada saat seseorang beriman kepada Allah dengan keimanan, dengan pembenaran yang merasuk ke dalam dirinya, merasuk ke dalam jiwa raganya. Jadi pembenaran keyakinan ini betul-betul bukan lip service, bukan sekedar mengucapkan, karena iman tadi disebutkan tidak saja dia mengakui, membenarkan secara lisan, tetapi pembenarannya juga dengan mengucapkan dengan lisan, tetapi juga membenarkan dengan hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka yang paling utama di sini at-tasdiq atau pembenaran. Iman adalah kita benar-benar menancapkan itu di dalam hati, dalam jiwa kita, sehingga dia meyakini betul Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti di akhirat akan menghitung dan membalas amal perbuatannya. Dia meyakini bahwa rizki yang dia terima semuanya dari Allah, dan bahwasanya dia tidaklah mati kecuali rizki dan ajalnya itu sudah dia terima, ya, rizkinya sudah dia terima secara sempurna, dan memang ajalnya sudah waktunya. Kalau belum waktunya, tidak mungkin ada yang bisa memberikan atau memajukan dan juga mengundurkannya. Tidak bisa, karena semua adalah dengan kehendak Allah, ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia pasti menyadari sebagai seorang mukmin bahwa apa yang ditulis, yang ditakdirkan mengenai dirinya tidak akan meleset dari dia. Kalau sudah Allah takdirkan, tidak akan meleset. Demikian juga apa yang ditulis tidak mengenai dirinya, pasti ya tidak akan menimpa dirinya. Artinya segala sesuatu itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seandainya semua manusia berkumpul, bersepakat untuk memberikan satu manfaat, anggaplah satu gelas minuman, satu manfaat yang sangat kecil, ya. Semua makhluk bersepakat, bangsa, jin dan manusia, berkumpul untuk memberikan satu kemanfaatan ini. Niscaya tidak dapat memberikan kemanfaatan itu kecuali sebatas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau semua makhluk, bangsa, jin, manusia, semua kumpul untuk memberikan madarat, untuk memberikan bahaya kepada seseorang, kepada dirinya, maka tidaklah mungkin bisa membahayakan dirinya kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan orang yang mukmin, yang percaya betul dengan takdir Allah. Semua ada dalam kekuasaan Allah. Semuanya mengerucut,
semuanya akan kembali kepada Allah karena Allah pemilik segala-galanya. Keimanan, pembenaran seperti ini, at-tasdiq, itu harus betul-betul kita tancapkan dalam jiwa raga kita. Sehingga kehidupan ini kita hanya tujukan, aktivitas kita hanya kita tujukan untuk ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang mukmin itu betul-betul meyakini bahwa Allah lah yang memberikan dan menentukan adanya musibah, tetapi Allah juga yang menyelamatkan. Allah yang memberikan sakit dan Allah juga yang menyembuhkan. Allah mengetahui yang tersembunyi, yang rahasia maupun yang nyata. Jadi semuanya ini harus menjadi keyakinan, dan bahwa Allah yang membolak-balikkan hati, mengimani bahwa Allah itu adalah pemilik kerajaan langit, bumi, semuanya. Kita harus iman sungguh-sungguh, meyakini betul semuanya milik Allah. Apa yang ada pada diri kita bukan milik kita, pemberian dari Allah. Bukan karena usaha, kehebatan, kecerdasan kita, apa yang kita miliki, tidak. Semata-mata pemberian Allah, dan nikmat itu semuanya dari sisi Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kamu rasakan, yang kamu terima, seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia tidak sombong. Itu titipan, amanah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dipertanggungjawabkan apa yang kita miliki itu. Inilah yang kemudian seorang mukmin dengan memiliki keyakinan yang seperti itu, maka dia menghadapkan seluruh jiwa raganya, gerak diamnya, langkah dan berbagai macam yang dia kerjakan seluruhnya untuk Allah, untuk mencari ridha Allah, baik dalam kesendirian, dalam keramaian, dalam kesepian, dalam kebersamaan bersama orang lain. Semua dia konsentrasikan yang dia lakukan hanya untuk Allah, mencari ridhonya, beribadah kepadanya, dan menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Ya, ini seorang mukmin. Sebaliknya, seorang mukmin itu secara total berpaling dari segenap makhluk, tidak mengharapkan kepada makhluk, kemudian tidak menjilat mereka, ya, tidak mau mengandalkan makhluk, tidak mengadu kepada mereka, baik masalah kecil maupun besar, karena hatinya selalu terhubung dengan Allah. Yang dia minta hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi itu mengatakan, andai kata tali sendal kalian itu copot, mintalah kepada Allah, minta gantinya kepada Allah. Jangan mengeluh kepada manusia. Kita dalam urusan kita kecil maupun besar, mengadulah kepada Allah. Tapi kalau mengadu kepada makhluk akan semakin menjadi ruwet, karena yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ikhtiar tentu ada kaitannya dengan makhluk, ya ini lain. Tetapi permintaan kita, permohonan kita adalah hanya kepada Allah. Adapun ikhtiar kemudian bermuamalah dengan makhluk, ini adalah sebagai bentuk usaha atau ikhtiar, ya. Selanjutnya, apabila seorang muslim, jamaah sekalian, hidup dengan perasaan ini, selalu terhubung dengan Allah, maka dia akan cinta kepada Allah. Dia akan merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan dalam berzikir, berdoa, bermunajat, sehingga dunia itu menjadi kecil bagi dirinya. Dan segala urusan duniawinya menjadi mudah karena dia tidak peduli dengan dunia. Karena dia yakin rizki itu sudah diatur oleh Allah. Allah yang memberikan rizki, maka dia tidak gundah, tidak gelisah urusan rizki. Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, masa kita kemudian gelisah, khawatir. Allah menegaskan, menjamin, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rizki kepada anak-anak kalian dan memberikan rizki kepadamu. Ini jaminan dari Allah. Lalu kenapa kita kemudian gelisah, sedih, khawatir, sehingga takut nanti anaknya tidak makan, takut nanti bagaimana dengan sekolahnya, bagaimana masa depannya, bagaimana ini dan itu, akhirnya malah makan yang haram. Ini tidak boleh. Berarti imannya belum merasuk ke dalam jiwa raganya. Ya.
Tapi orang yang imannya sudah kokoh, ya, maka dia akan betul-betul menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan dia akan terbebas dari penyakit kikir, pelit. Ya, karena apa? Karena justru Allah menjamin, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan Allah akan ganti. Tidak mungkin orang itu karena sedekah terus hartanya berkurang. Jadi ini yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Nah, ini soal dunia. Dunia ini seorang yang betul-betul mukmin, yakin kepada Allah, membenarkan betul apa yang merupakan janji Allah, maka dia tidak akan segan urusan dunia untuk membagi, untuk memberi, untuk berderma. Apalagi dalam situasi COVID-19 seperti ini, banyak yang di PHK, banyak orang yang perlu dibantu. Ini merupakan kesempatan bagi orang yang punya harta diuji, ya, keimanannya terkait dengan dunia, terkait dengan harta. Apakah mau berbagi kepada saudaranya, kepada tetangganya yang membutuhkan, kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ini merupakan kesempatan sekaligus ujian. Karena betapa banyak orang kaya yang kesulitan, saya akan berikan kepada siapa harta saya yang betul-betul berhak untuk menerima. Nah, inilah kesempatan bagi mereka yang punya harta membuktikan keimanannya kepada Allah, bahwa Allah menjamin rizki mereka dan Allah akan ganti apa yang mereka infakkan itu dengan sesuatu yang lebih banyak. Jadi iman itu kalau sudah menyentuh hati, sudah menembus hati, pengaruhnya akan terlihat di dalam diri kita, ya, sehingga kita akan selamat dari godaan dunia. Jadi ini, kalau iman sudah benar, maka segala sesuatunya akan ringan dalam urusan dunia. Dengan iman yang benar ini, maka kita memiliki senjata yang sangat ampuh, sehingga kita akan menjadi orang yang berjalan di dunia ini betul-betul sebagaimana dijamin oleh Allah, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan kami berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Ini Allah memberikan jaminan, orang yang beriman itu yang diberikan pertolongan oleh Allah. Ada apapun yang dihadapi oleh orang yang beriman, yang artinya sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Terus pertanyaannya, kenapa sekarang orang ini, orang Islam kan banyak di Indonesia, kenapa kok malah justru yang terjadi berbagai macam penderitaan, musibah, kemiskinan, kezaliman, ketidakadilan dan segala macamnya? Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena imannya belum benar, belum mukmin, yang ada baru muslim. Orang itu diberi kemenangan oleh Allah, ya, akan masuk dalam janji Allah ini karena Allah menyatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan kewajiban kami adalah menolong orang-orang yang beriman, bukan nasrul muslimin, menolong orang-orang Islam, bukan. Tapi yang benar-benar imannya sudah tangguh, imannya sudah lurus, sudah benar-benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ini, maka perlu kita ini menata terus, memperbaiki terus, meningkatkan terus iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan siapa yang lebih kuat daripada orang yang senantiasa dalam pertolongan Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Tidak ada. Meskipun dia tidak punya senjata, meskipun dia dalam keadaan tanpa alas kaki, pakaian seadanya. Itulah yang terjadi pada zaman Nabi, pada zaman para sahabat Nabi SAW. Apa yang terjadi? Mereka yang miskin, mereka yang diremehkan, mereka kemudian bisa menaklukkan kota Makkah, melakukan pembebasan dengan damai. Kemudian satu persatu negeri-negeri yang ada di sekelilingnya ditaklukkan oleh orang-orang mukmin ini. Setiap peperangan nyaris terus melakukan peperangan dan mereka menang. Karena apa? Yang menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun persenjataannya apa adanya, kuantitas jumlah pasukannya juga sedikit, tetapi Allah menolong. Maka siapa yang lebih kuat daripada mereka yang selalu dalam pertolongan Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah pelindung, Allah penolong orang-orang yang beriman, dan dialah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau kepada iman. Orang yang beriman
dengan iman yang sesungguhnya. Poin berikutnya yaitu kecintaan kepada Nabi. Renungan kita terkait dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan iman yang benar, keimanan yang benar, pendidikan iman yang betul-betul langsung dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia suci, manusia maksum, manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang terjadi bahwasanya orang-orang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka pertama menilai terhadap gurunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting untuk kita semuanya yang menjadi guru, yang menjadi teladan, yang ditokohkan. Bagaimana pandangan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya ini akan menjadi sebuah pengaruh yang dahsyat dalam diri mereka ketika dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan testimoni tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menceritakan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan mengatakan, saya belum pernah dan tidak akan pernah melihat orang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala halnya, dalam kebaikannya, dalam keseriusannya, dalam ibadahnya. Pokoknya tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peran beliau sebagai pendidik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, memberikan pujian yang luar biasa kepada Nabi kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Dan inilah ya, setiap orang yang sungguh-sungguh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadikan dirinya sebagai orang yang berbeda dengan yang sebelumnya. Menjadi orang yang betul-betul berubah 180 derajat. Bagaimana dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang di antara mereka dari Badui, dari kampung, di antara mereka sebelumnya orang-orang yang jahat, orang-orang yang tukang membunuh, bahkan melakukan berbagai macam kemaksiatan, minum minuman keras dan sebagainya. Tetapi di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah mereka dididik, akhirnya menjadi pribadi yang mulia, menjadi pribadi yang berubah 180 derajat, pribadi yang agung, yaitu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pengaruh dari iman yang benar. Karena keimanan ini betul-betul telah mengubah dirinya, merasuk dalam lubuk hati, dalam sumsumnya, mengalir dalam aliran ruh dan jiwanya, mengalir dalam aliran darahnya, meluap dalam akal dan hatinya. Ini iman itu seakan-akan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari setiap orang, dari para sahabat yang dididik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendidik, sehingga memotivasi untuk terus melakukan ketaatan, kebaikan, dan menjauhi berbagai dosa dan kemaksiatan. Inilah iman yang benar, dan inilah didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, misalnya seorang juru bicara dari kalangan Ansar, ketika dia menyatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketundukan kepatuhannya kepada Nabi. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an, ini adalah seorang tokoh dan jubirnya, juru bicara kaum Ansar. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya berbicara mewakili orang-orang Ansar dan menjawab atas nama mereka. Dia berbicara begini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berangkatkanlah kami kemana engkau menghendaki. Kemana saja Nabi menghendaki untuk memberangkatkan kami siap untuk berangkat. Hubungilah orang yang engkau kehendaki, putuslah hubungan orang yang engkau kehendaki, ambillah dari harta kami apa yang engkau kehendaki, berikanlah kepada kami apa yang engkau kehendaki, tetapi apa yang engkau ambil dari kami lebih kami sukai daripada apa yang engkau tinggalkan pada kami. Apa saja yang engkau perintahkan, maka kami hanya mengikut perintah engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an menyatakan kesediaan sami'na wa ata'na, apapun, bahkan termasuk harta bendanya siap diambil seluruhnya, sebagiannya bahkan yang ditinggalkan itu
tidak lebih dicintai daripada yang diambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Seandainya punya uang 100 miliar, diambil 70 miliar, maka yang diambil 70 miliar itu lebih mereka sukai daripada yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang 30 miliar. Inilah keimanan yang benar. Dan inilah didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kualitas iman yang luar biasa. Jadi dengan demikian musibah dunia apapun bentuknya, besar atau kecil, menjadi ringan. Yang menimpa hartanya, menimpa anaknya, istrinya, keluarganya, semuanya jadi ringan. Karena hidupnya adalah untuk akhirat, untuk menuruti, mentaati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang yang sudah sampai pada tingkatan kualitas iman yang tinggi, yang betul-betul imannya itu merasuk dalam jiwa raga mereka. Iman yang benar. Apa yang terjadi? Menjadi orang-orang akhirat, abnaul akhirah. Ya, orang yang seperti ini jadi abnaul akhirah. Yang dia pikirkan siang malam bagaimana saya bisa selamat dari neraka. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Seluruh aktivitasnya tujuannya satu. Ya, supaya bisa selamat dari azab Allah di neraka. Supaya bisa selamat. Karena hidup di akhirat itu nggak ada akhirnya, sehingga tidak ada lagi kematian. Yang disiksa orang-orang kafir selama-lamanya disiksa, yang di surga selama-lamanya dalam kenikmatan. Maka mereka mengusahakan dirinya agar bisa selamat, ya. Maka menjadi abnaul akhirah. Tidak peduli urusan dunia, sangat kecil, ringan, tidak diperhatikan, hanya sebagai sarana. Bukan untuk kesombongan, adalah orang yang dungu. Hidup hanya dalam hitungan puluhan tahun, lalu dia jadikan sebagai tujuan utama. Ini orang yang dungu, orang yang bodoh. Hidup yang sebentar dia jadikan sebagai tujuan, berbangga-banggaan, sombong dengan apa yang dia dapatkan. Dan akhirnya nanti dalam kehidupan yang panjang dia dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Ini orang yang bodoh. Tetapi orang yang cerdas, ya, dia terlebih mementingkan kehidupan abadi dan kenikmatan abadi di surga Allah, ya, karena inilah memang cita-cita seorang mukmin, selamat dari azab Allah, sehingga dia digolongkan sebagai abnaul akhirah, anak-anak akhirat, bukan abnaud dunia, bukan anak-anak dunia yang selalu mengejar dunia dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Na'udzubillah. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan, yang mendidik sehingga melahirkan, mengeluarkan alumni pendidikan Nabi, pendidikan nubuah, alumni-alumni yang hebat. Ya, baik, ini yang terkait dengan bagaimana kecintaan kepada Nabi yang sudah dibuktikan oleh para sahabat dan bagaimana hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Baik, selanjutnya kondisi iman kita. Mari kita introspeksi, melakukan mawas diri tentang iman yang kita miliki. Pertanyaannya yaitu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah, yang mengorbankan apa yang mereka miliki, apapun yang mereka miliki, baik harta, waktu, tenaga, jiwa, raga, semua dikorbankan untuk kehidupan akhirat mereka, untuk mencari ridha Allah. Jadi semuanya dikorbankan, ya, yang besar maupun yang kecil, dunia ini seluruhnya untuk membela agama Allah, ya, untuk menyelamatkan dirinya dari siksa Allah. Inilah jiwanya para sahabat didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang hatinya hidup, perasaannya hidup, dan senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Kemudian bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keimanan kita dibandingkan dengan keimanan para sahabat, mereka yang sudah dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iman yang benar? Sesungguhnya memang harusnya seperti iman mereka. Apakah kita, ini pertanyaan, ya, pertanyaannya adalah apakah kita telah mengedepankan iman kita, mengutamakannya di atas nafsu kita, di atas syahwat kita, di atas dunia kita, sehingga kita tidak mempedulikan dipuji atau dicela oleh manusia. Atau iman kita ini sekedar lipstik yang kita jadikan sebagai perhiasan, yang paling penting KTP-nya Islam, ya. Kemudian tidak mempedulikan itu semua, sehingga hanya sekedar klaim kosong, iman yang sekedar klaim kosong. Apakah demi iman
kita siap menjual hidup kita, kehidupan kita, kedudukan kita, harta kita, jabatan kita, anak, keluarga, dan tanah, serta apapun yang kita miliki, demi untuk mencari ridha Allah, demi membela agama Allah. Apakah itu yang sudah kita kerjakan? Atau sebaliknya? Apakah iman kita sekedar taklid atau tradisi, yang dimana iman itu tidak sampai menyentuh hati kita, tidak menggerakkan jiwa, tidak menjadikan kita ikhlas, kemudian tergerak untuk melakukan amal saleh. Ini, apakah nafsu kita sudah kita tundukkan, suka atau tidak suka, untuk supaya mengikuti dan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya? Apakah iman kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, telah menjadikan kita sebagai orang yang produktif dalam amal saleh, sehingga kita merasakan kehangatan di dalam setiap kita melakukan amal saleh itu, karena dilandasi oleh keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita betul-betul menjiwai iman kita, dan iman itu betul-betul menggerakkan, memotivasi kita dalam segala gerak diam kita, atau justru yang mendominasi adalah hawa nafsu kita, sehingga kita tidak terkontrol keinginan dan nafsu kita. Nah, ini yang harus menjadi renungan kita tentang kondisi iman kita. Dan apakah kita sekedar mengucapkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Surat Al-An'am ayat 162. Apakah kita sudah merealisasikan ucapan kita ini? Hidup dan mati kita, dan bahwa pengorbanan dan ibadah kita seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu untuk menjadi renungan kita. Renungan tentang apakah iman kita sudah benar atau sebaliknya. Jangan sampai kita hanya bisa untuk membanggakan keimanan para sahabat, keimanan dari orang-orang Islam terdahulu yang kemudian menorehkan sejarah gemilang kejayaan Islam, kejayaan kaum muslimin. Kita hanya bernostalgia dengan itu, tetapi diri kita sendiri tidak seperti mereka. Maka kita hendaknya betul-betul memperhatikan masalah ini, ya, renungan tentang keimanan kita, sehingga kita bisa memperbaiki iman kita. Selanjutnya yaitu urgensi iman atau pentingnya iman. Orang itu kalau dia seorang mukmin, maka yang dia kerjakan senantiasa adalah apa? Amal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Para mufassir sebagian memberikan tafsir hayatan thayyibah, artinya apa? Kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang baik itu artinya kehidupan bahagia. Dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Ya, jadi orang mukmin itu selalu keluar darinya aktivitas-aktivitas amal saleh, dan buahnya Allah memberikan hayatan thayyibah, kebahagiaan, ketenangan hidup ketika di dunia. Maka di sini harus difahami, orang mukmin itu yang imannya sudah benar, dia diberikan kebahagiaan tidak hanya di akhirat, tetapi sejak di dunia. Maka dia ini diberikan hayatan thayyibah. Ini janji jaminan dari Allah. Kebahagiaan, ketenangan hidup. Itu sejak di dunia sampai nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Jadi ketika di dunia sudah merasakan surga dunia. Itulah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi di dunia ini sudah ada surga bagi calon penghuni surga sesungguhnya di akhirat. Dia hidup dalam ketenangan, kebahagiaan. Pertanyaannya, wahai Ustaz, banyak orang yang miskin, orang itu orang beriman, orang saleh, tapi dia miskin, tetapi dia banyak mendapat musibah, anaknya meninggal, barang-barangnya sering kehilangan, sering tertimpa penyakit, bahkan mungkin mereka diusir, diculik, dan berbagai penderitaan yang lain. Bagaimana kita menafsirkan
mereka bisa bahagia di dunia. Seperti itu yang terjadi pada orang-orang saleh. Ini yang perlu untuk kita sadari. Kalau kita melihatnya itu dengan kacamata dunia, memang dia menderita. Orang lain dalam kemewahan, naik mobil mewah, dia jalan kaki, dia terusir, mungkin rumah juga reot, jelek, dan berbagai macam musibah, penderitaan, sakit dan sebagainya. Tetapi ingat, itu kacamata dunia. Tetapi kalau seseorang itu memiliki iman yang tangguh, iman yang benar, apa yang terjadi? Semua ujian itu dia hanya akan membalas atau merasakannya dengan cara senyuman. Artinya apa? Bahwa berbagai ujian, berbagai musibah itu sifatnya lahiriah. Adapun hatinya, jiwanya orang soleh ini tetap berada dalam ketenangan, tetap berada dalam kebahagiaan, tetap dalam keriangan. Karena apa? Karena dia yakin ini semua sementara, pasti akan selesai. Penderitaan pasti ada waktunya dan cepat berakhir. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudian, dan inilah yang diyakini oleh orang-orang yang beriman. Sehingga ada orang yang ingin untuk memberikan pelajaran atau ingin menyiksa istrinya. Ini ada orang yang seperti itu, ingin membuat istrinya menderita. Dia katakan, wahai istriku, saya akan bikin kau menderita. Ini kan suami yang jahat, dan bisa terjadi kalau orang sudah mengikuti hawa nafsunya. Apa jawaban istrinya yang salihah? Silahkan, engkau bisa memukul saya, engkau bisa tidak kasih makan saya, engkau bisa melakukan apa saja yang sifatnya fisik kepada saya, menyakiti saya. Ingat, kau tidak akan bisa mencabut kebahagiaan dari dalam hati saya. Karena kebahagiaan saya adalah dengan iman kepada Allah. Dengan kekuatan imannya, maka penderitaan apapun tidak akan terasa baginya. Ini orang yang sudah beriman dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah urgensinya iman. Tapi orang kalau imannya lemah, baru diuji sedikit, maka dia mengatakan Allah tidak adil, Allah kejam, Allah zalim, na'udzubillah. Padahal sesungguhnya itu ujian adalah untuk mengangkat dirinya. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan, syaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat cobaannya, ujiannya, ya, penderitaannya adalah para nabi, kemudian orang yang mirip dengan nabi, kemudian orang yang lebih mirip dengan mereka dalam masalah kesalehannya, sehingga kemudian mereka juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kekuatan imannya. Semakin kuat iman seseorang, ujiannya semakin berat. Maka ujian terberat adalah siapa? Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau orang yang paling tangguh imannya di muka bumi. Tidak ada yang mengalahkan keimanan Nabi SAW. Sehingga ujian yang paling berat ya dirasakan oleh Nabi SAW. Kalau kita malah justru mencari yang ringan-ringan. Nah, inilah kita perlu terus-menerus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 poin ya terkait dengan ujian ini. Ada 3 kualifikasi. Golongan pertama, ada yang ujian itu menjadikan kesengsaraan bagi seseorang di dunia dan akhirat. Dikasih musibah menjadi kesengsaraan bagi dia di dunia dan di akhirat. Ini khususnya untuk orang-orang kafir. Diuji anaknya meninggal dunia, diuji dalam urusan hartanya dengan kemiskinan dan seterusnya. Maka dia menderita, dan ujian ini menjadi penderitaan dia di dunia dan di akhirat, karena nanti di akhirat dia masuk neraka dan di dunia dalam keadaan menderita. Na'udzubillah. Ini golongan yang paling sengsara. Kemudian ujian yang kedua, kualifikasi orang yang diuji oleh Allah, yang kedua adalah ujian atau cobaan itu menjadi kesengsaraan buatnya di dunia dan tidak diberi pahala di akhirat. Ini kebanyakan orang. Jadi mestinya ujian, musibah, penderitaan dan sebagainya membuat kita semakin mulia di sisi Allah, karena menjadi sebab Allah memberikan pahala dan menghapus dosa. Setiap ujian yang kita terima itu kalau kita sabar, mengharap pahala dari Allah, maka menjadi sebab Allah menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita serta menambah pahala untuk kita. Tapi kebanyakan daripada kaum muslimin justru
tidak menjadikan itu sebagai peluang untuk menghapus dosa. Ketika dapat ujian malah tidak sabar, ya, kemudian keluar kata-kata kotor, ya, tidak ridho dengan ketentuan dan takdir Allah. Naudzubillah. Jadi sudah menderita di dunia, di akhirat tidak dapat pahala. Ini sayang. Karena sudah dapat penderitaan, mestinya ya Allah, ini mudah-mudahan Engkau jadikan sebagai sarana untuk menghapus dosa saya. Ketika hartanya hilang, sepeda motornya hilang, jangan marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ya, ketika ada musibah seperti ini, apa yang kita ucapkan? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kemudian berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, ya, ajirni fi musibati, berikan aku pahala dengan musibah ini. Misalnya anaknya meninggal dunia, hartanya ada yang dicuri, atau kesehatannya terganggu, maka dia berdoa dengan doa ini. Ya Allah, berikan aku pahala dengan musibahku ini. Wa akhlif li khairam minha, dan berikan aku pengganti, ya, ganti yang lebih baik daripada yang ini. Ya, umpama yang dicuri sepedanya nilainya 10 juta, akhirnya Allah ganti dengan yang nilainya 16 juta misalnya. Dan ini pasti akan dikasih oleh Allah kalau dia yakin dengan keimanan yang benar, ya. Nah, itu mestinya. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, yang benar adalah ketika mendapatkan ujian, maka ini kualifikasi golongan yang terbaik, menjadikan orang itu dengan musibah ini mendapatkan pahala dan keuntungan, ya. Sehingga musibah itu menjadi kebaikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, karena dia menerima apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah timpakan kepadanya, dan dia yakin ini dari Allah, pasti ada hikmahnya, maka hatinya tenang, ya. Tidak gundah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah punya hikmah dengan adanya musibah ini, ya. Ini kualifikasi golongan yang terbaik, menerima musibah yang Allah timpakan, dan kemudian ini akan jadi pahala bagi dia, dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Baik, ini pembahasan terkait dengan urgensi iman. Nah, sekarang pada poinnya yang paling penting, yaitu coba kita lihat, ini sudah 1 jam, ya. Pengaruh iman yang benar. Kita masuk kepada pembahasan pengaruh iman yang benar. Yang pertama jamaah sekalian, yaitu pengaruh iman yang benar, ya. Itu yang nomor 1 adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu muhasabah, ya. Selalu introspeksi diri, ya. Jadi iman itu punya buah, dan buahnya sangat agung, ya. Iman itu punya buah dan buahnya sangat agung, ya. Iman itu menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak, ya. Dan iman ini nikmat yang pertama dan nikmat yang terakhir, ya, untuk kebahagiaan seseorang, ya. Ini yang harus ditekankan, yang harus disadari sepenuhnya dalam jiwa raga kita. Iman adalah nikmat pertama dan terakhir untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat, ya. Dan orang yang diberi dengan nikmat iman ini merupakan pemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, termasuk kita, ya. Maka jangan disia-siakan. Ada orang yang diberikan misalnya laptop dengan harga yang mahal, lalu karena dia belum mengerti bagaimana mengoperasikannya, dia biarkan saja. Nah, ini menyia-nyiakan. Mestinya dia belajar sampai bisa memanfaatkan laptop itu dan seterusnya. Nah, iman ini kita sudah dianugerahi, diberi oleh Allah dengan cuma-cuma. Dan betapa banyak orang meskipun dekat dengan Nabi, keluarga Nabi, tidak Allah berikan nikmat iman itu. Seperti Abu Talib, pamannya Nabi, yang terus membela Nabi, ya, yang senantiasa menjaga Nabi dari gangguan orang-orang kafir Quraisy.
tapi Allah tidak memberikan nikmat iman kepada beliau. Beliau mati dalam kekafiran, naudzubillah, tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Abu Lahab, pamannya Nabi, Abu Jahal, ya, orang yang sezaman dengan Nabi, dan banyak lagi, tidak dapat nikmat iman ini. Nah, kita yang dapat nikmat iman, hendaknya menjadikan iman ini, ya, sebagai karunia teragung dari Allah yang harus kita rawat, yang harus terus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Orang yang imannya benar, ya, dia tidak lagi cenderung kepada dunia, dia tidak lagi berharap kepada dunia. Yang dia harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang pertama, dia akan senantiasa buah daripada iman yang benar. Pengaruh iman yang benar ini yang pertama terutama yaitu seseorang akan selalu muhasabah, introspeksi diri, ya. Dia akan selalu introspeksi diri, menjaga diri, mengekang ambisi-ambisinya, ya. Kemudian keinginan-keinginan pribadinya, perjalanan hidupnya ini muhasabah terus supaya tetap terus on the right track, ya. Berada di atas jalan yang lurus, ya. Tidak berebut unggul, ya, dalam urusan dunia, ya. Dia tidak ingin sebagaimana manusia pada umumnya yang hanya berlomba-lomba untuk dunia. Karena dia sudah faham, sudah menyadari dunia ini hina, tidak ada nilainya di sisi Allah, ya. Lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat. Kenapa harus diperebutkan? Ya. Kekuasaan, harta benda, anak-anak, pengikut yang banyak, popularitas, itu akan sirna sebentar, ya. Maka orang yang beriman dengan iman yang benar tidak akan berlomba untuk mencari meraih itu semua, tidak. Ya, tidak ada nilainya di sisi Allah dan tidak akan menjadikan seseorang lebih baik hidupnya, enggak. Malah menderita hidupnya, ya. Akan menderita hidupnya kalau dia siang malam mencari dunia, ya. Orang yang mencari dunia, dia pasti akan kelelahan. Dia pasti akan menderita, ya, karena tidak akan pernah merasa kenyang dengan apa yang dia dapatkan. Punya hotel satu, pengen dua, pengen tiga. Punya emas satu gunung, pengen dua gunung, dan seterusnya. Tidak akan pernah ada habisnya. Dan itulah keserakahan terkait dengan dunia. Tetapi orang yang hidupnya untuk Allah, ya, dia akan selalu introspeksi dan tidak mau untuk mengikuti apa yang dikerjakan orang banyak, ya. Nah, oleh karena itu, orang yang benar imannya, maka dia akan mengetahui musuh utamanya dan musuh besarnya adalah dirinya sendiri. Hawa nafsunya yang ada di dalam dirinya. Ini musuh terbesarnya. Apabila dia bisa menundukkan keinginannya terhadap dunia, hawa nafsunya, ya, yang akan menjerumuskan dirinya, maka dia adalah orang yang paling kuat, ya. Orang yang paling kuat karena bisa menundukkan keinginan dan hawa nafsunya. Laisa syadidu bis sur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukan orang yang kuat ketika bergulat, tetapi yang kuat adalah yang bisa untuk menundukkan nafsunya, khususnya ketika marah, ya. Artinya orang yang bisa untuk mengendalikan diri ketika marah, ketika menginginkan sesuatu, ya, urusan dunia, dia bisa mengendalikan diri. Dia tahu bahwa itu tidak baik, maka dia kendalikan keinginannya. Nah, dengan demikian dia akan menang, ya. Dia akan menang dalam peperangan menundukkan hawa nafsunya, sehingga dia tidak terjerumus dan tidak binasa, ya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kamu tidak menjumpai orang mukmin melainkan ia pasti berintrospeksi diri.
apa yang aku inginkan dengan makananku ini, apa yang aku inginkan dengan minumanku ini. Sedangkan orang yang rusak, orang yang fajir, maka ia terus maju, tidak pernah peduli. Jadi ini orang yang apa? Orang yang beriman, introspeksi terus, melihat ya, dan menyadari kegiatan aktivitasnya ya. Apa yang dia lakukan, baik makan, minum, berjalan ya, kemudian merenung dan seterusnya. Untuk apa ini semuanya? Apakah untuk dunia atau untuk akhirat? Aku makan ini supaya aku bisa dengan baik ya, bisa kenyang dan akhirnya bisa beribadah kepada Allah, bisa berzikir kepada Allah. Minum pun juga demikian, dalam rangka untuk itu, untuk Allah, bukan untuk mencari kepuasan, kemewahan, kenikmatan dunia. Enggak. Kalau itu sama dengan binatang ya. Jadi orang kafir itu mereka makan sebagaimana binatang ya, untuk dunia, semata-mata untuk mencari kepuasan, kemewahan, kekenyangan, berbagai macam duniawi yang lainnya ya, hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini orang-orang kafir tidak pernah memikirkan akhirat, tidak pernah memikirkan bahwa nanti dia akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah amal perbuatannya ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, yaitu zuhud dalam urusan dunia ya. Kalau iman kita ini sudah benar, maka kita akan menjadi orang yang zuhud ya. Mengetahui bahwa dunia adalah penyihir, tukang sihir yang menyihir banyak manusia sehingga terjerumus, sehingga binasa. Nah, orang mukmin menyadari bahwa cinta dunia adalah induk segala kesalahan, induk segala kekurangan ya. Karena dunia adalah barang yang rendah, barang yang hina ya. Dunia ini adalah negeri kejahatan, gudangnya penyakit, musibah dan kekeruhan. Siapa yang benar imannya, istiqamah hatinya, maka tidak akan tertarik kepada dunia yang penuh dengan kejahatan, penderitaan, penyakit, musibah. Ya tidak. Ya, tidak akan tertarik dengan dunia. Ya. Karena apa? Amannya dunia itu masih tercampur dengan ketakutan. Ya. Meskipun dia punya bodyguard, punya pengawal, punya satpam, apakah dia betul-betul aman? Tidak. Masih bercampur dengan ketakutan. Inilah dunia, keamanannya masih bercampur dengan ketakutan. Sehatnya masih bercampur dengan penyakit. Meskipun dia mengkonsumsi vitamin, imun tubuhnya dijaga betul ya. Berbagai macam gizi terbaik dia makan. Apakah menjamin dia akan sehat terus, tidak terkena penyakit? Tidak. Betapa banyak ya orang-orang yang dengan menu makanan yang betul-betul terjaga, ditimbang oleh orang yang betul-betul profesional, makanannya disiapkan dengan sebaik-baiknya, terkena juga COVID ya. Siapa yang menjaga? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesehatannya bercampur dengan penyakit. Kelebihannya bercampur dengan kekurangan. Ya. Ada orang mungkin dia punya harta yang melimpah ruah, hartanya sampai ribuan triliun, bercampur dengan kekurangan. Apa? Ternyata dia tidak boleh minum kecuali air putih karena kena gula, diabetes. Dia juga tidak boleh banyak gerak misalnya karena tulang keropos dan seterusnya. Padahal uangnya ribuan triliun. Apa artinya? Bahwa kelebihannya bercampur dengan kekurangan. Ini berbeda dengan di akhirat. Di akhirat itu kita tidak perlu mencari apapun. Semua sudah disediakan oleh Allah dalam surga.
untuk kita nikmati, dan tidak ada kelelahan, tidak ada penderitaan, tidak ada musibah, semuanya hum fi syughulin fakihun. Mereka sibuk ya bersenang-senang. Kesibukannya adalah bersenang-senang, bahkan disebutkan kesibukan mereka adalah memecah keperawanan. Subhanallah. Tidak pernah tidur, karena tidur itu apa? Orang yang lelah. Tidak ngantuk ya karena kecapean, enggak ada capek. Beraktivitas bersenang-senang seperti apa dengan istri-istrinya ya. Semuanya itu tanpa ada lelahnya, tanpa ada capeknya, dan selama-lamanya. Coba bayangkan kalau dunia semuanya bercampur dengan kekurangan, keamanannya campur ketakutan, sehatnya campur penyakit, kelebihannya campur kekurangan. Ini dunia. Lalu ngapain kita cari yang seperti itu? Ya kita cari yang sempurna, yaitu kebahagiaan yang sempurna yang ada di akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dunia itu bertempat di hati sebagian besar kaum muslimin, mereka menjadi cinta dunia. Mereka menjadi cinta dan benci karena dunia. Maka demi dunia mereka berlomba-lomba ya. Sibuk di pagi hari, di sore hari, malam hari. Maka semangat untuk meraih akhirat, kebahagiaan akhirat menjadi lemah, menjadi terlupakan ya. Nah, kemudian dinasihati juga susah. Ya, tidak merenungkan nanti seperti apa nasibnya di akhirat, jauh dari Al-Qur'an ya. Tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Lupa untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebab dunia telah memenuhi ruang hatinya ya, dan menguasai kendali berpikir dan keinginannya. Lah kalau seperti ini berat. Ya, kalau dunia sudah menjadi jiwa raganya adalah dunia, naudzubillah. Maka dia menangis karena dunia, tertawa karena dunia, tidur, istirahat, kemudian beraktivitas karena dunia, naudzubillah. Orang seperti ini tidak mengerti bahwa dunia itu hina, dunia itu tidak lebih baik dari bangkai anak kambing yang cacat. Ya, oleh karena itu hendaknya kita memahami, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Ya, main-main saja dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu dengan yang lainnya, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan keturunan. Na'udzubillah. Inilah kalau orang yang tertipu dengan dunia. Ya, dunia itu isinya hanya hiburan, permainan. Dan ini bisa kita lihat miniaturnya apa di televisi. Coba isinya televisi apa? Ya, mayoritasnya 90% kira-kira isinya adalah hiburan. Dan itulah dunia. Miniatur dunia ada di dalam televisi, ada di dalam internet dan seterusnya. Maka jangan terpedaya. Dunia itu hanya hiburan, dunia itu hanya sesuatu yang merupakan permainan dan melalaikan hati manusia. Jangan tergoda ya. Nah, Ibnul Qayyim menegaskan bahwa di antara siksa terbesar dalam dunia adalah kacaunya konsentrasi, terpecahnya hati, dan selalu merasa kekurangan yang tidak pernah meninggalkan dirinya. Ya. Seandainya bukan karena mabuknya para pecandu dunia dengan mencintai dunia, niscaya mereka telah meminta pertolongan dari azab ini. Meskipun sebagian mereka selalu mengadu dan berteriak ya, karena dunia ini. Jadi artinya bahwa manusia itu ketika sudah mencandu ya begitu cintanya kepada dunia, maka dia
akan meminta tolong kepada Allah. Ini mestinya mereka itu teriak minta tolong kepada Allah karena dunia telah begitu mencengkeram dirinya. Ya. Dunia ini akhirnya menjadi beban yang berat bagi dirinya. Ya, ini bagi pecandu dunia, ya. Disadari atau tidak, dia menjadi hamba dunia, diperbudak oleh dunia. Ketika uangnya banyak, maka dia pusing menghitungnya, pusing bagaimana dia mengatur, mengeluarkan dan seterusnya. Ya, jadi penderitaan tersendiri. Ya, sehingga ada cerita seorang yang kaya raya, ya, di Amerika. Dia memiliki karyawan ribuan. Setelah bekerja sekian puluh tahun, akhirnya dia kaya raya, perusahaannya besar, karyawannya ribuan. Setiap hari sibuk bagaimana menandatangani rapat sana, rapat sini, siang malam seperti itu. Dan ketika dia merenungkan, apa artinya hidup saya kalau seperti ini? Ya. Saya diperbudak dengan apa yang saya kerjakan ini. Saya belum merasakan dan tidak merasakan ketenangan. Bahkan ketika istirahat pun masih selalu memikirkan karyawannya, bagaimana pekerjaan mereka, gaji mereka, bagaimana dengan keuangan perusahaan, apakah cukup atau tidak, bagaimana dengan hutang piutang, bagaimana dengan pinjaman, bagaimana piutang, dan seterusnya. Akhirnya dia tinggalkan seluruhnya itu dan dia tidak pedulikan. Setelah dia merasakan betapa dunia telah memenjarakan dirinya, na'udzubillah. Andai kata dia tahu bagaimana Islam mengajarkan hidup yang benar, maka dia akan infakkan seluruhnya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ditinggalkan begitu saja. Ya, inilah Islam yang harus kita syukuri, inilah nikmat iman yang luar biasa yang harus senantiasa kita syukuri. Ya. Baik, selanjutnya kita persingkat yang terakhir, yaitu kalau iman kita sudah benar, maka pada poin yang ketiga, yaitu kita akan memperbaiki amalan hati kita lebih dari sekedar memperbaiki amalan lahiriah. Ini kalau iman, idza sahal iman, apabila iman kita sudah benar, maka amalan-amalan hati lebih kita perhatikan daripada sekedar amalan lahiriah, ya. Karena apa? Nabi SAW menegaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ya. Disebutkan bahwa sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik, seluruh jasadnya akan baik, dan apabila ia rusak, maka rusak juga seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ya. Jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah dengan iman yang benar, ya, maka dia akan betul-betul memperhatikan amalan atau ibadah hati, ya. Amalan dan ibadah hati ini, ya, adalah merupakan inti dari segala amalan, ya. Nah, sebagian besar ibadah, ya, ibadah yang ada itu hanya akan menjadi simbol, hanya akan menjadi gambar, hanya akan menjadi sesuatu yang lipstick casing saja kalau ternyata amalan-amalan atau ibadah hati ini tidak diperhatikan, ya. Ya, orang-orang yang tidak memperhatikan amalan hati, maka sia-sia amalan yang dia kerjakan, ya. Nah, sehingga misalnya nih, ya, ini contoh, apabila orang itu berzikir tetapi zikirnya hanya sekedar di lisan, ya,
atau ketika haji mengucap talbiyat dan ke tawaf, sa'i, ya. Ketika dia melakukan itu semuanya, ya, tidak dengan disertai amalan hati, yaitu ikhlas karena Allah, ya, kemudian khusyuk, tadarru, merendahkan diri, inabah, kembali kepada Allah, khauf, takut kepada Allah, hanya sampai di lisannya, talbiyahnya, doanya, zikirnya, tidak menembus sampai ke hati, ya, yaitu amalan hati. Dia tidak punya rasa khauf, rasa takut kepada Allah, raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah, cinta kepada Allah, ya, al-ikhlas, ikhlas kepada Allah, ya, dan seterusnya dari amalan-amalan hati, maka ini hanya menjadi amalan yang sia-sia, ya. Oleh karena itu bisa saja, ya, orang sedang sholat dalam satu shaf berdampingan, misalnya di shaf pertama, ya, berdampingan dua orang ini sholat, tetapi yang satu, ya, sholat dengan sekedar lisannya yang dia lakukan, yaitu zikirnya, ya, doa-doanya hanya sampai di lisan, ya, tidak menembus ke hati, ya, dan tidak ada rasa khauf, ya, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak menyadari dia sedang berhadapan dengan Allah, tidak menyadari bahwa dia ini bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kekhusyuannya, ya, sehingga tidak ada ketundukannya, merendah diri kepada Allah, tadarru, ya, tidak ada inabah, kembali kepada Allah, ya, ya, maka ini yang satu kalau tidak ada berbagai amalan hati, dan yang satunya, ya, penuh dengan amalan hati, penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan merendahkan diri, tadarru kepada Allah, inabah, kembali kepada Allah, ikhlas kepada Allah, khauf kepada Allah, takut kepada Allah, raja, berharap kepada Allah, ya, dalam doa-doanya, dan menembus betul dalam hatinya, maka orang ini, ya, derajatnya di sisi Allah, meskipun sama-sama salat, samping kanan, samping kiri dalam satu shaf, tetapi derajatnya di sisi Allah seperti antara langit dengan bumi. Meskipun amal lahiriahnya sama, orang lain melihat, oh, dua-duanya berangkat pergi bersama-sama, ya, pulang bersama-sama, ya, tetapi derajat mereka, kalau satu memperhatikan amalan lahiriah saja, dan yang satunya memperhatikan amalan hati, ya, dan amalan lahiriah, maka derajat mereka di sisi Allah seperti derajat antara langit dan bumi. Naudzubillah, ya. Ya, jadi ini, maka kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa terus memperhatikan urusan amalan hati kita, ya, keikhlasan kita kepada Allah, kekhusyuan kita, rasa takut kita kepada Allah, ya, rasa harap kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, ya, dan tawakal kita kepada Allah, ya, as-sidq, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, ya, kemudian juga senantiasa kita menjaga, ya, merawat supaya hati kita tidak riya, tidak sum'ah, riya, tidak pamer, ya, supaya dilihat orang, sum'ah, supaya didengar oleh orang lain. Ini harus dijaga supaya hati kita tidak terkena penyakit ini. Idlal atau mengungkit kebaikan, ya, kepada orang, ya, dan seterusnya, ya, mannan, ya, selalu memberi tetapi suka mengungkit-ungkit. Kalau idlal itu mengungkit kebaikan atas Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia merasa telah berbuat baik dan seterusnya, ya. Inilah yang perlu untuk kita perhatikan. Terakhir kita perlu memahami juga bagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan sesungguhnya amal itu bertingkat-tingkat karena bertingkatnya apa yang ada di dalam hati, ya. Amalan kita bertingkat karena apa? Karena yang terkait di dalam hati kita, amalan hati kita,
ya, bukan karena gambarnya seperti sholat, ya, seperti umroh, ya, ini semuanya kelihatan lahiriah. Tetapi yang membedakan itu adalah amalan hati yang tadi kita sebutkan, ikhlas, tawakal, muraqabah, dan seterusnya. Bila amalan badan tidak disertai dengan amalan hati, maka ibadah itu akan hambar, tidak membuahkan kelezatan, tidak membuahkan kenikmatan, kelapangan, dan tidak menambah iman. Ini kalau hanya secara lahiriah, maka orang sekedar sholat, tapi dia tidak paham apa yang dia baca, tidak dia renungkan, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa khusyuk, maka tidak menambah iman, tidak ada kelezatan ibadah. Ibadah kehilangan roh dan jiwanya. Inilah kondisi mayoritas kaum muslimin yang sebetulnya kita harus perbaiki. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semua bisa untuk terus-menerus meningkatkan iman kita sampai pada iman yang benar, iman yang akhirnya membuahkan berbagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.